Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun. Tubuh kami diberkati, diberi kesehatan kekuatan dari Tuhan, dan kami dilimpahi berkat kebaikan. Kami bersyukur karena itu semua adalah anugerah, kemurahan Tuhan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk mengerjakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara dikasih Tuhan, di Pakistan yang populasi penduduknya sekitar 235 juta orang, kekristenan adalah minoritas dengan persentase sekitar 2%. Diskriminasi terhadap golongan minoritas sangat mewarnai kehidupan sehari-hari. Hanya orang yang beragama mayoritas yang memiliki kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Itu sebabnya tidak mengherankan bahwa beriman pada Kristus di Pakistan merupakan sikap yang akan berhadapan dengan berbagai tekanan, tantangan, penderitaan, dan kemiskinan. Namun walaupun harus mengalami banyak pergumulan, kebanyakan orang di Pakistan yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus tetap tabah, sabar, dan setia dalam situasi sulit yang mereka alami. Kita perlu mendoakan agar situasi di Pakistan mengalami perubahan dan perbaikan, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap siapapun juga. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2 ini dituliskan tentang keadaan jemaat di Makedonia yang meskipun mengalami penderitaan yang berat dan berada dalam keadaan yang sangat miskin, tapi mereka tetap bersukacita dan bahkan mereka sangat murah hati. Makedonia yang disebutkan dalam ayat ini pada saat ini ada di wilayah bagian utara Yunani. Kondisi jemaat di sana dalam konteks saat itu sangatlah memprihatinkan. Mereka mengalami berbagai kesukaran dalam hal memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan mereka juga mengalami kesulitan dalam pekerjaan serta dalam berbagai hal. Penderitaan yang mereka alami bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Tapi mereka menunjukkan suatu kualitas rohani yang tinggi sebagai orang percaya dalam dua hal, yaitu dalam sukacita dan dalam kemurahan hati. Kita perhatikan di sini saudara tentang sikap jemaat Makedonia yang disebutkan dalam ayat yang pertama, bahwa sukacita mereka meluap sekalipun dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita yang meluap ini merupakan sikap antusias mereka dalam menghadapi situasi kehidupan. Mereka tidak putus asa, mereka tidak menyerah, tapi mereka tetap antusias. Kata antusias mengandung arti bersemangat, yaitu suatu keadaan atau sikap yang menyala-nyala dalam motivasi, gairah atau energi. Bagaikan baterai yang tidak pernah habis, selalu terisi dan memberikan kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap jemaat di Makedonia memberikan kita pelajaran yang berharga, agar kita juga dalam situasi saat ini tidak berputus asa, tidak kehilangan semangat, tidak menyerah dan tidak terpuruk dalam kekecewaan atau kesedihan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan yang memampukan kita untuk selalu bersukacita dan bersemangat. Keadaan kita pada saat ini umumnya tidak seperti di Pakistan ataupun di Makedonia.
Kita masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, dan umumnya tidak mengalami diskriminasi seperti yang terjadi di sana. Masalah yang seringkali kita hadapi tidak seberat yang dialami oleh jemaat Makedonia. Kondisi kita dapat dikatakan masih lebih baik daripada jemaat di sana. Namun seringkali saudara, dalam keadaan yang kita alami, kita merasa ingin menyerah dan putus asa. Kita kehilangan semangat, kita enggan untuk melangkah. Tapi saat ini saudara, bukan suatu kebetulan kalau firman Tuhan berbicara kepada kita untuk selalu antusias dalam menjalani kehidupan, tetap bersukacita dan bersemangat walaupun ada kesukaran, dan tetap setia meskipun banyak tantangan. Sukacita dan semangat kita tidak bergantung pada keadaan, karena sukacita dan semangat kita berasal dari Tuhan. Sukacita itulah yang menolong kita melangkah dalam hidup ini, dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap antusias menjalani kehidupan. Jangan menyerah ataupun putus asa. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk tetap antusias, tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini. Kami akui bahwa seringkali kami begitu cepat menyerah, kami putus asa, kami kehilangan semangat karena situasi kesulitan yang kami alami. Tapi saat ini firman-Mu kembali menguatkan kami untuk kami tidak menyerah, tidak putus asa, tapi selalu menjalani kehidupan ini dengan penuh antusiasme, penuh semangat di dalam Tuhan. Karena Engkau Tuhan pertolongan kami, Engkau kekuatan kami. Di dalam Engkau kami mendapatkan pertolongan, kami mengalami kemenangan, ada kuasa dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami dan berikan hikmat untuk kami mengambil keputusan dan tindakan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan setiap pergumulan kami secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberi semangat baru kepada yang berputus asa, dan melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, serta memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.